Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini ngobrol-ngobrol santai ditemani rintik hujan yang baru mulai turun ya. Tapi semoga tidak mengganggu jalannya cerita santai kita. Alif. Nah, Alif, kemarin itu dengar nggak yang lagi viral di media sosial tentang ada seorang peramal dari India? Oh iya. Namanya siapa ya? Kusal Kumar kalau nggak salah. Dia meramalkan bahwa akan terjadi kiamat dan perang dunia ketiga itu tanggal 29 Juni ya. 2024. 2024 dan udah lewat ya sebenarnya. Kita alumni Mas. Udah ini tidak terbukti ya gitu ya. Karena beliau juga tuh katanya meramal ini juga karena ada beberapa kejadian yang dia anggap menjadi kayak penanda menuju ke apa yang dia ramalkan. Itu ada kayak pergerakan pasukan dari Korea Selatan dan Korea Utara ke satu area netral ya kali ya. Nah, secara militer netral, tapi tiba-tiba di situ ada penembakan dan ada pergerakan pasukan dari utara ke selatan. Dan juga mungkin kayak orang-orang kan taunya tuh secara penafsiran itu tanggal 10 Juni kemarin itu 2024 itu juga terkait dengan penafsiran kiamat menurut Nostradamus. Oh iya? Iya, menurut Nostradamus begitu. Dan kebetulan juga si Kumar ini disebut-sebut sama warga di India tuh sebagai kayak the new Nostradamus. Lebih dipercaya begitu. Nah, oke, Sobat Time Travel, terkait dengan hal yang ramal-meramal, ternyata beberapa waktu lalu juga tuh sempat viral nih, kalau mungkin Sobat Time Travel atau Alif juga pernah dengar tentang CIA itu melarang terbitnya sebuah buku di tahun 1966. Itu bukunya kalau nggak salah The Story of Adam and Eve. The Adam and Eve Story. Oh, The Adam and Eve Story, The History of Cataclysms, gitu ya, Cataclysms. Nah, itu bukunya sempat dilarang sama CIA. Jadi orang-orang jadi banyak berspekulasi lah. Orang-orang yang suka kalau itu konspirasi itu mereka meyakininya bahwa CIA tahu nih tentang skenario akhir zaman lah gitu istilahnya. Dan itu juga itu kan ditulis sama Dr. Chan Thomas ya. Dia seorang geologis yang dia mengatakan bahwa ada beberapa kejadian ilmiah yang dia bisa rangkum di bukunya dia, dan itu kemudian meresahkan sehingga akhirnya CIA melarang, dan di 60 tahun kemudian akhirnya dibuka kembali ya pelarangan buku itu. Tapi dengan sedikit penyesuaian, mungkin kalau di bahasa orang media sosialnya itu mungkin udah dijinakan ya, dari sekitar berapa 284 menjadi hanya tinggal 57 halaman. Nah, pertanyaannya gini, sebenarnya seberapa berbahayanya sih informasi yang dituliskan oleh Dr. Chan Thomas sampai dia itu dilarang bukunya sama CIA? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman semua cari di internet, di googling aja The Adam and Eve Story, nanti PDF-nya keluar. Oh iya, bahasa Inggris tapi kan? Bahasa Inggris. Iya. Itu dari websitenya CIA langsung, soalnya .nya gov kan, government. Iya, betul. Total halamannya sekitar 57 atau 58. Cuman isinya itu paling cuman 40-an. 45 atau 47 atau 4 something lah ya. Nah, ada 6 bagian dalam buku itu. Ini kalau versi yang ada di internet. Ini kita permulaan dulu ya. Oke. Ada 6 bagian. Pertama itu cerita tentang kiamatnya. Ibaratnya ya menceritakan masa depannya itu. Kejadian-kejadian. Nanti ada di bagian berikutnya judulnya The Great Flood. Terus kalau nggak salah. Terus ada nanti yang paling akhir ada Genesis, segitu-gitu lah. Masing-masing bab itu mengisahkan
mayoritas mengisahkan tentang kejadian yang akan datang, yang mana orang bilang itu kiamat atau hari akhir. Tapi si Chan Thomas ini mengisahkannya dengan cara ilmiah. Mungkin sebagian orang bilangnya pseudoscience. Pseudoscience, ada yang bilang itu memang sangat ilmiah sekali karena datanya mendukung. Ada yang cuma menganggap kalau itu sebatas ceritanya dia dari hasil penelitian ala-ala mungkin ya. Karena kan Chan Thomas sendiri, kalau menurut biografinya, yang tadi udah Mas Anto sedikit ungkap, geologis kan? Iya, kalau nggak salah geologis. Cuma beliau ini berawal dari sebuah perusahaan pesawat di Amerika zaman itu. Kemudian dibikinlah tim riset. Di dalamnya ada 4 orang ahli, salah satunya Chan Thomas. Karena waktu itu sempat ada kelihatan UFO di tahun 50 atau 60-an di Amerika waktu itu. Makanya perusahaan pesawat Amerika itu mencari tahu. Nah, mereka inilah ahli-ahli itu yang dibikin tim risetnya. Setelah itu baru ini sejarahnya, baru Chan Thomas bikin buku itu, lalu dipublikasikan tahun 66. Kemudian akhirnya di ban sama CIA, ditarik, lalu dipublikasikan lagi sekian tahun kemudian dengan 2014 kalau nggak salah. Iya, lama, cukup panjang lah. Dengan format yang udah kata orang itu berbeda. Yang tadi 200 jadi sekian 57 lah. Nah, dari pertanyaan Mas Anton, seberapa berbahayanya isi dari buku ini? Kalau cuman secara literasi, sebetulnya bagi saya yang baca itu nggak berbahaya, Mas. Karena kan yang ada yang itu aja, yang cuman puluhan itu, 57 halaman itu. Isinya bagi saya yang baca, mungkin bagi kalian yang baca juga nggak berbahaya. Dalam arti, di situ cuma menceritakan kejadian-kejadian alam, beserta dengan secara singkat kronologis kejadian itu, bagaimana kejadian itu akan terjadi, awal mulanya secara umumnya gimana, nanti akhirnya bagaimana gitu. Nah, cuman kalau secara berbahaya menurut CIA dalam banyak referensi, dikatakan karena si Chan Thomas dalam bukunya The Adam and Eve Story ini punya pandangan yang berbeda dari ilmuwan lain. Karena kalau kebanyakan ilmuwan atau para ahli agama bilang setelah kiamat itu tidak ada, tapi Chan Thomas meyakini bahwa setelah kejadian besar itu justru akan ada permulaan lagi, gitu. Mungkin hal-hal itulah yang dianggap berbahaya bagi kebanyakan orang, termasuk CIA. Lain daripada itu, menurut saya pribadi, kalau saya coba menelaah, coba saya baca dan sebagainya, karena bisa jadi ya, halaman yang nggak dipublikasi itu mungkin berisi tentang yang sifatnya data-data tentang negara Amerika. Maksudnya gini, Chan Thomas kan warga negara Amerika. Betul, ilmuwan sana. Ya. Ilmuwan sana. Dia membuat buku itu pasti dengan berbagai macam referensi yang udah pernah ada, mulai dari kebudayaan, dari keagamaan sampai ke data keilmiahan, akademis dan sebagainya. Basicnya karena dia orang Amerika, pasti dong data-datanya berasal dari wilayah Amerika dan sekitarnya. Menelitinya di wilayah Amerika dan sekitarnya. Mungkin saya juga nggak tahu detail dari keseluruhan yang nggak dipublikasi, ya tentu nggak tahu. Mungkin di banyak halaman yang tidak dipublikasi itu banyak menceritakan hal-hal yang sifatnya akan bikin resah kalau misalnya dipublikasi secara luas, karena di situ menyangkut paut dengan kenegaraan, dengan negara Amerika, keamanan nasional. Ya, akhirnya ketika itu dipublikasi, dibaca banyak orang, terutama warga negara Amerika, akhirnya akan menimbulkan suatu keresahan dan sebagainya. Otomatis kan akan menimbulkan terganggunya stabilitas nasional, keamanan nasional dan sebagainya. Hal-hal itulah yang saya rasa itu nggak dipengenin lah sama pemerintahan dari negara manapun pastinya. Kalau bicara tentang di dalam buku itu ada kejadian di wilayah negara lain, di wilayah tempat lain, ya mungkin bagi Amerika atau khususnya bagi CIA itu ya bebas saja. Tapi karena di situ banyak ada kepentingan di negaranya sendiri. Iya, karena ngambil datanya, risetnya dari negaranya sendiri kan, gitu. Mungkin itu yang bikin akan jadi bahaya gitu kali. Nah, tadi kan Alf udah juga cerita nih, kalau Chan Thomas ini kan juga mengumpulkan data ya, mengumpulkan data atau referensi
baik dari budaya, dari keagamaan, dari ilmiah lah ya gitu ya, akademik gitu segala macam. Berarti kan sebenarnya kan St. Thomas ini kan bukan orang yang pertama mengungkapkan hal-hal yang kayak begini gitu ya, dari sisi ilmiah gitu. Mungkin kan di situ juga diceritakan ada Hapgood ya, Charles Hapgood juga pernah mengatakan hal-hal serupa, bahwa ini kan bukunya cerita tentang pergeseran kutub ya, dan kemudian kejadian-kejadian ekstrim apa yang mengiringinya pada saat itu. Nah, kalau menurut referensi kan beliau bukan orang yang pertama. Kenapa dia begitu sebegitu berbedanya seberapa berbedanya si St. Thomas ini dengan akademis yang lainnya? Gimana pun juga seorang penulis atau seorang ilmuwan pasti berangkat dari jiwanya, Mas. Betul. Ketertarikan terhadap sesuatu bermula dari jiwanya, bisa dari rasa penasaran, dari kepekaan, bahkan dari spiritual. Kadang-kadang begitu, kayak ibarat kayak dapat ilham, kemudian dia menjadi banyak pertanyaan, pengen cari tahu, akhirnya jadi banyak meneliti. Contohnya mungkin kayak Tesla, atau mungkin kayak Einstein atau zaman-zaman dulu kayak mungkin Newton dan lain-lain lah. Itu kan biasanya anggap aja kita sebut sebagai ilham, yang secara nggak sengaja ditangkap sama indera ilmuwan tersebut, lalu dikembangkan dengan keilmuannya. Mungkin St. Thomas juga seperti itu. Dia bisa ngelihat secara spirit nggak? Kalau bicara, karena itu kan ceritanya akurat banget ya, kayak ketika aku baca aja aku jadi kayak kebawa ke dalam ceritanya. Padahal kan kalau ngebayangin profesinya dia sebagai geologis atau ilmuwan lah ya gitu ya. Aku ngebayangin dia kan mengamati lapisan-lapisan bumi kayak yang di Grand Canyon itu kan kelihatan tuh lapisan-lapisannya berbeda warna ya. Bagaimana ya fenomena garis-garis yang digurat sama alam itu kemudian bisa dinarasikan sama St. Thomas jadi kayak hal yang wah gila, aku masuk ke dalam ceritanya dia nih. Nah, kalau menurut Alif tuh? Lagi-lagi tadi berangkat dari kejiwaan dari jiwanya seseorang, minatnya kemana. St. Thomas juga bisa jadi seperti itu. Makanya dia punya penelitian yang hasilnya berbeda dengan kebanyakan penelitian di eranya, di zamannya. Apalagi di bidangnya. Dan juga kenapa berbeda St. Thomas dengan ilmuwan lain yang sampai akhirnya tanda kutip bikin resah pemerintahan Amerika atau CIA, ya karena kalau kita berangkat dari biografinya yang tadi Mas Anton bilang, kan seorang geologis, kok bisa menceritakan tadi, kok bisa mengisahkan banyak hal yang kayak gitu. Iya, narasinya hebat. Seakan-akan keluar dari bidang keilmuannya. Betul. Bahkan, tapi menurut saya, itu bukan keluar dari keilmuannya, Mas. Tapi karena dia berangkat dari rasa penasaran, dari kuatnya keyakinan mungkin terhadap agamanya, terhadap keimanannya, keyakinannya, dan juga kuatnya referensi dan data, dan didukung sama banyak ilmuwan juga mungkin yang relasinya dia, koneksi dan sebagainya, akhirnya kan jadi tukar pikiran, tukar data, akhirnya jadi nambah banyak referensi dalam pengetahuannya. Akhirnya jadi berkembanglah logikanya, otomatis semakin kuatlah keyakinan dasarnya itu. Jadi berbedalah hasil akhir dari penelitian yang ada di dalam buku itu, gitu. Itu juga mungkin menjawab pertanyaan kedua tadi. Iya, benar. Gitu. Jadi kayak ada si St. Thomas ini benar-benar memanfaatkan koneksi keilmuannya kali ya. Dia mencari tahu gimana ilmu ini secara keilmuan ini ada penjelasan lainnya nggak, sehingga dia bisa menemukan hipotesa baru gitu kali ya. Tadi Mas Anton sempat ada hal yang unik. Tadi Mas Anton sempat tanya tentang sebenarnya St. Thomas juga bisa ngelihat nggak sih? Iya. Karena kan sebegitu bisa akurat narasinya. Kalau gini, kalau ngelihat kan bukan berarti ngelihat seperti yang orang bayangkan, Mas. Ngelihat dalam arti ngelihat kayak anak indigo gitu bahasanya, kayak yang serem-serem, yang gitu-gitu kan. Terbukanya logika dan cakrawala seseorang juga bagian dari keistimewaan yang diberikan dari Yang Maha Kuasa kan. Nah, tapi kan cara orang berangkat itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang berangkat memang dari budayanya, dengan cara spiritnya, dengan cara budayanya, lalu menghasilkan hal-hal yang luar biasa dan bisa diaplikasikan. Ada juga orang-orang yang berangkat dari bidang akademisnya,
keilmuannya, Iya. ditambah dia punya keyakinan. Kalau orang punya keyakinan biasanya kan akan muncul gambaran, akan muncul banyak pertanyaan dalam benaknya tentang semesta dan sebagainya. Dicari tahulah. Nah itu mungkin bagian dari melihat juga begitu, bisa begitu iya, bisa. maknanya, makna luasnya, gitulah. Nah, yang menarik dari buku ini nih, Liv, itu kan diceritakan di situ ya. Beliau menceritakan bahwa menarasikan sebuah gempa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Memang ini kelihatannya kan kayak misalnya khayalan ya gempanya, karena nggak ada referensinya di sejarah tertulis atau kita sendiri juga belum tentu pernah mengalaminya. Terus juga kayak misalnya ada hamparan daratan yang terbakar. Nah, Sobat Time Travel, Alif, nah hujannya udah mulai sedikit tambah besar nih, tapi semoga apa yang Alif ceritakan dan aku ceritakan itu bisa terdengar dengan baik di Sobat Time Travel ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, di bukunya itu, Liv, itu kan dinarasikan pada awal-awalnya itu kan terjadi satu peristiwa katastrofik yang ekstrim terkait dengan pergeseran kutub bumi, terutama yang terjadi di belahan bumi Amerika ya. Nah, di situ kan diceritakan tuh ada satu gempa yang mungkin nggak ada padanannya ya di cerita sejarah, mungkin karena kita juga belum pernah mengalaminya, itu dahsyat banget gitu ya, kita nggak terbayang lah gitu. Belum juga ada cerita cairan-cairan panas dari dalam bumi itu keluar sehingga daratan itu jadi kelihatannya seperti memerah ya gitu, terbakar dan kemudian sangat panas gitu. Dan juga ada narasi-narasi yang kayak ada limpahan air yang pegunungan Andes itu sendiri itu masih bisa ditandingi sama limpahan airnya ini. Kan nggak kebayang ya, tinggi sekali ya, gunung Andes aja udah tinggi ya gitu, apalagi ini dinarasikan limpahan airnya ketinggiannya melebihi pegunungan Andes. Dan juga terakhir itu mirip sekali kayak cerita film, mungkin Alif pernah tahu itu ya, The Day After Tomorrow. Ketika ada penurunan suhu yang sangat ekstrim, tiba-tiba benda yang dilalui oleh penurunan suhu ini tiba-tiba menjadi kristal, jadi beku gitu. Bahkan manusia bisa Jadi es dan pecah berkeping-keping lah gitu. Nah, ini kan terjadi dalam waktu yang sangat-sangat singkat gitu ya. Seolah-olah peradaban hilang begitu aja gitu. Nah, kalau dalam penglihatan spirit, ada nggak sih beberapa hal yang digambarkan ini terjadi gitu? Oke. Di episode-episode yang lalu, Time Travel tuh beberapa kali menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, tapi basicnya itu dari ya kitab-kitab kuno, dari ramalan-ramalan tokoh-tokoh Nusantara maupun hal-hal lainnya lah ya. Yang mana sebetulnya kurang lebih mirip dengan apa yang diceritakan di buku itu. Karena gini, kalau dari apa yang gambaran yang dikasih lihat, kalau bumi itu kan lagi masuk ke dalam medan magnet besar di angkasa sana. Pengaruh magnet ya. Iya. Kemudian akhirnya jadi berpengaruh kepada inti bumi. Dan itu pasti akan ada pengaruhnya terhadap cairan merah yang ada di atasnya. Nah, cairan merah itu kan yang bisa dikatakan magma lah ya. Nah, magma kan punya jalur-jalurnya yang biasanya akan keluar di tempat-tempat yang sudah seharusnya, yang itu biasanya corong-corong gunung api. Betul. Mau di atas daratan maupun di bawah lautan, ataupun di kantong-kantong magma yang ada di dalam mantel bumi. Ini kan lagi mencorong sekali kan si buminya. Powernya tuh lagi nyala, ibaratnya kayak lagi dikasih makan banyak gitu. Otomatis si cairan itu lambat laun makin naik. Bumi kan tersusun kayak puzzle. Betul. Si kerak-keraknya. lempeng-kerak-keraknya. Terus banyak lempeng-lempeng. Nah, itu mungkin juga berhubungan dengan apa yang diceritain di buku itu. Kalau tadi dibilang air laut ada masanya lebih tinggi dari pegunungan Andes, gitu kan. Seakan-akan hiperbola. Mungkin bagi orang yang logik ya. Awam aja aku ngeliatnya gila gede, tinggi banget ya. Iya. Seakan-akan itu hiperbola bagi orang-orang yang sangat logik. Tapi kita juga pernah bahas di episode yang lalu juga, mungkin Sobat Time Travel bisa cek dulu episode yang lampau, bahwa karena adanya
kekuatan magnet yang besar yang lagi ngecas ke bumi dan ya beberapa planet yang lainnya termasuk juga matahari, otomatis kan SIM yang merah ini nyala dan semakin mencari celah untuk keluar karena tekanannya sangat besar. Oke. Itu mungkin dalam keilmuan bisa diibaratkan seperti adanya aktivitas vulkanik lah ya. Iya. Dan biasanya punya efek nanti terhadap lempeng-lempeng yang bergerak. Kalau lempeng bergerak biasanya kan terjadi gempa. Gempa kan bukan hanya terjadi di daratan, tapi juga bisa di bawah laut. Oh, oke, iya. Orang berpikir kalau sebenarnya gini, sorry agak keluar dikit. Di cerita itu dalam buku The Adam and Eve Story, air laut yang sangat tinggi melebihi Andes sebetulnya juga banyak dikisahkan dalam berbagai macam narasi, baik budaya, religi, bahkan kitab suci, sampai kitab suci yang zaman sekarang apapun agamanya itu pasti ada, dan juga keilmuan. Ya. Sampai ada istilahnya nanti ada gempa megatrust, ada tinggi tsunami air laut sampai tingginya mungkin ratusan meter dan sebagainya. Itu kan itu sebetulnya semuanya sama, cuman beda aja narasinya nih. Iya, betul. Yaitu karena ada pergerakan di dalam perut bumi itu yang nanti menghasilkan pergeraknya lempeng yang akhirnya jadi ada gempa. Gempa bukan hanya di darat tapi juga bisa di lautan. Yang kalau terjadi di lautan, apalagi di laut dalam dan gempanya sangat dahsyat, yang kita nggak bisa bayangkan, lagi-lagi kita nggak bisa bayangkan karena kita zaman sekarang belum pernah ngalamin itu. Betul. Otomatis kan si air laut yang di atasnya, bayangin kalau ada gempa yang sangat dahsyat itu gimana efeknya, gitu kan. Pasti juga sangat dahsyat, sangat dahsyat. Terus juga bicara terhadap buku itu, air laut lebih dari pegunungan Andes. Ibaratnya gini, kalau air yang ada di dalam gelas terus digoyangin, kan ada kalanya si titik tertingginya di sini, tapi kan yang lain juga nggak sama rata juga tingginya. Iya, betul. Ya mungkin seperti itu juga. Kayak kocelakannya doang, muncratannya doang. Yang paling tingginya itu yang di bagian-bagian tertentu itu, tapi juga nggak semuanya sama rata tingginya. Tapi tetap dahsyat, Kan emang, ya kalau dari gambaran yang dikasih lihat, emang di bawah itu magma ini lagi terus mencari jalur keluar ke atas lah, ibaratnya lagi naik terus ke atas, cari celah segala macam. Ya bisa jadi nanti ketika titik klimaksnya ada masa di mana ya dia ini keluar. Tapi kalau dalam buku itu kan ibaratnya keluarnya di semua tempat lah ya. Tapi kalau dari apa yang dikasih lihat, dari yang saya lihat, ya nggak semua tempat juga di keluar si merah itu gitu juga. Karena gimana pun juga cairan itu kan juga punya jalur-jalurnya sendiri. Cairan magma itu punya jalur-jalurnya sendiri ya. Mereka udah punya aksesnya lah, udah punya jalurnya ke tempat-tempat itu gitu. Nah, Liv, semua kejadian ini, kejadian katastrofik yang sangat ekstrim itu kan berlangsung dalam waktu yang singkat dan bersamaan ya, mungkin ya gitu ya. Nah, pertanyaanku jadi kayak gini, apakah ini natural atau ada kekuatan supernatural bahasanya? Karena kan kita nggak pernah ngebayangin ya. Kenapa aku bilang supernatural itu karena ini di luar bayangan. Apakah ada istilahnya satu hal yang tidak terlihat sama kita itu? Bahasanya kalau orang awam gitu ya. Sehingga kita orang awam menyebutnya sebagai supernatural. Nah, kalau menurut Alif ini? Pertama, itu memang secara natural, secara alamiah, Mas. Semuanya ini ya? Semuanya pasti secara alamiah. Pasti secara alamiah. Apapun yang udah terjadi maupun yang akan terjadi itu pasti secara alamiah. Banyak catatan-catatan juga. Dan juga kan dari berbagai macam catatan kuno ada istilahnya siklus. Mau itu sekian tahun terjadi, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, contohnya suku Maya. Makanya ada kalender, katanya 2012 kiamat. Itu kan hanya bagian dari berakhirnya masa kalender itu. Artinya bagian dari berakhirnya siklus yang satu putaran sekian 5.000 tahun sekali itu. Nah, ketika itu terjadi, siklus itu terjadi, maka ada siklus baru. Nah, ada ibaratnya ada irisannya, ada waktu antara transisinya itu yang bisa dibilang kita lagi mengalami itu, bukan mulai tapi lagi mengalami. Entah kapan fase klimaksnya, ya hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Jadi artinya semua yang sudah diceritakan itu sangat alamiah, sangat natural. Tapi yang perlu digarisbawahi, semua yang terjadi di semesta dengan kealamiahannya itu pasti
di balik itu ya yang Maha Kuasa sendiri yang mengatur semuanya gitu. Atau seizinnya juga. Pasti, Mas. Bahkan ya daun jatuh atas izinnya, air jatuh juga atas izinnya dan macam-macam. Semuanya lah. Nah, karena tadi Alif berbicara tentang siklus ya, Alif. Siklus itu kan aku memaknainya berarti kan ada waktu ya, ada waktu. Nah, mungkin hampir terjadi di semua kejadian ramal. Meramal ini kan bukan kejadian yang sekarang, itu udah dari zaman dulu udah orang meramalkan ya kan. Tapi kenapa ya kok kayak nggak berkesesuaian antara waktunya ramalan dengan waktunya realitas gitu ya kan. Jadi kayak punya dimensinya sendiri-sendiri gitu. Termasuk juga si orang India juga, kan dia juga tetap melihat ada pertanda-pertanda juga kan gitu kan. Tapi kan nggak kejadian juga. Nah itu menurut Alif secara waktu itu bisa dilihat sebagai apa sih dalam sudut pandang spirit? Mungkin ini juga terakhir. Karena mengingat mungkin waktunya juga udah panjang. Satu lagi terakhir nanti. Ini yang kedua terakhir. Oke. Bicara tentang waktunya berbeda apa segala macam kan dari ramalan dan kejadian aslinya dan sebagainya lah. Ada satu yang saya ingat dari apa yang pernah saya baca dalam kitab suci. Kalau saya bacanya Al-Quran itu ada ayat yang menggambarkan bahwa satu hari di sisi Tuhan itu bisa 1000 tahun di sisi manusia di bumi. Ibaratnya seperti itu. Di ajaranku juga ada gitu, persis sama. Iya. Nah, kalau bicara tentang waktu, itu kan seperti seakan-akan berbeda. Betul. Sama halnya kayak, kalau mungkin Einstein menggambarkannya itu relativitas waktu. Waktu yang relatif berbeda. Kayak dilatasi waktu gitu-gitu juga kali ya. Kita di bumi, bumi berputar dalam porosnya itu selama 24 jam. Sedangkan kalau misalnya di Mars itu berbeda, satu harinya sekian puluh jam misalnya. Termasuk juga perputaran bumi terhadap matahari berbeda dengan perputaran planet lain terhadap matahari. Itu berbeda. Artinya satu hari di sini berbeda dengan satu harinya di sana, misalnya gitu. Sama halnya dengan satu siklus kalender suku Maya itu berlangsung 5.000 tahunan sekali. Itu juga berbeda dengan waktu-waktu kalender suku-suku yang lainnya. Artinya dari catatan-catatan kuno, dari ramalan-ramalan para tokoh-tokoh masa lalu, kitab-kitab suci, kitab kuno itu menggambarkan masa-masa hari akhir pada suatu zaman, itu seringkali nggak pernah menyebutkan detail waktunya kapan, persisnya kapan, tapi diceritakan ibaratnya kisi-kisi rangkaiannya. Gini, zaman ini begini, gini, gitu. Tapi nggak pernah nyebutin tepat waktunya. Jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, nggak pernah. Karena berbeda. Ukuran waktunya itu berbeda, Mas. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir, tapi agak banyak pertanyaan. Sorry banget ya. Tapi karena nyangkut gitu, aku tiba-tiba nyangkut aja nih kan. Karena tadi Alif cerita, ini kan Chan Thomas kan cerita tentang perubahan atau pergeseran kutub ya, fenomena ekstrim yang terjadi saat pergeseran kutub. Nah, Alif kan juga pernah cerita ya kalau nggak salah di episode era keemasan ya, kalau nggak salah tuh Alif pernah merasakan menceritakan lah ya satu gambaran yang Alif dibawa ke sana tuh di Pulau Jawa ya kalau nggak salah ya, tapi juga sejuk. Apakah itu juga udah berubah gitu secara ini? Secara kutub bergeser kan kita di Khatulistiwa, tapi Alif bilangnya sejuk kan waktu itu. Gini, di penelitian sekarang juga disebutkan, NASA juga salah satunya nyebutkan kalau kutub itu udah bergeser kan dari yang seharusnya ibarat sekian derajat udah bergeser. Karena lagi-lagi karena adanya bumi lagi masuk ke dalam power magnet yang besar, yang sangat besar, akhirnya ibaratnya merubah gelombang itu. Yang tadinya plus minusnya di sini, utara selatan di sini mungkin akhirnya jadi berubah. Orientasi berubah. Kutubnya dipengaruhi juga ya. Iya, ibarat magnet yang berubah lah, kutub magnet yang berubah. Otomatis kan akan banyak terjadi hal di dalamnya, Mas. Betul. Gitu. Ya salah satunya yang dikasih gambaran itulah yang pernah kita cerita. Ini yang terakhir banget. Terakhir banget. Terkait dengan era kemasan Nusantara di masa yang akan datang.
aku sih ngelihat St. Thomas itu orang yang sangat luar biasa ya, hebat ya. Dengan dasar keilmuannya dia bisa menarasikan sesuatu di masa depan dengan fondasi keilmuannya kan gitu. Nah, menurut Alif, kita menuju ke masa Nusantara, pola pikir kita, kalau menurut Alif udah sampai di mana orang Indonesia lah, misalnya terkait dengan memahami atau meriset sendiri gitulah kearifan lokal di masa lalunya. Nah ini kan St. Thomas bisa nih punya pola pikir yang hebat dan punya narasi yang kuat juga ya. Kira-kira pola pikir bangsa Indonesia untuk sampai ke masa kemasan itu gimana? Ngelihat zaman sekarang ya Mas, sejujurnya itu kayaknya hal yang sulit untuk orang Indonesia menyaingi negara-negara maju di luar sana. Dari segi apapun, apalagi ya, teknologi, keilmuan, termasuk pola pikir, otomatis kan harus maju pola pikirnya. Betul. Kita kalau jujur, kalau saya ngelihat paling nggak di lingkungan sekitar, di usia-usia saya, itu sulit untuk menyaingi, jangankan Amerika, mungkin negara sekitar kita juga sulit. Paling nggak Cina lah yang masih Asia itu juga susah. Iya. Cina tuh udah maju banget, udah hebat banget. Iya. Tapi kita kayaknya susah, bahkan mungkin bisa dibilang nggak bisa untuk menyaingi mereka gitu. Tapi kita punya satu hal kelebihan yang sebetulnya masih ada kalau mau dibangkitin lagi ibaratnya, adalah kita itu punya budaya yang kuat, leluhur yang kuat, masa lalunya melahirkan budaya-budaya yang kuat sampai ke zaman sekarang. Tapi kan apalagi di generasi di Gen Z, apalagi di setelah Gen Z itu kan banyak dilupakan. Bahkan bukan lupa, udah ditinggalkan, bahkan dianggap kayak apa sih kuno, mitos, apa segala macem gitu kan. Tapi padahal itu bagian dari pijakan untuk mencapai kewaskitaan orang di masa yang akan datang. Bahasanya kayak gitu. Kita pernah bahas di episode yang lampau kalau orang-orang zaman sekarang itu bisa diibaratkan seperti human 2.0. Teknologi 2.0 lah. Iya, teknologi iptek lah ya. Tapi kita karena punya basic budaya dan kita zaman dulunya adalah induk peradaban dunia, kita bisa melampaui itu semua. Tapi bukan orang sekarang. Tapi bahasanya human 3.0. 3.0 itu manusianya ya, bukan secara keilmuannya kan, manusianya, bukan secara teknologinya ya berarti. Iya. Kalau zaman sekarang kan antara orang yang bikin teknologi sama teknologinya terpisah, sama gadgetnya terpisah. Betul. Tapi orang-orang 3.0 itu antara orangnya dengan keilmuan dan teknologinya itu udah menyatu. Orang zaman sekarang yang sepinter-pinternya orang, sehebat-hebatnya orang bikin apapun dan sebagainya. Tapi mereka tuh masih 2.0. Gitu, belum 3.0. Sedangkan kita punya modalnya. Asal mau untuk ngulik lagi lah. Iya, berarti untuk ngebangkitin lagi. Iya, betul. Untuk ngebangkitin lagi untuk 3.0 itu. Jadi ketika manusia 3.0 ya seperti orang-orang zaman dulu yang tadi kita cerita. Iya. Satu, ini bisa daya ledaknya setara nuklir, bahkan bisa lebih, dan hal-hal lain yang orang bilang ajaib lah gitu. Bahasanya di masa nanti ketika manusia itu 3.0 itu dunia itu udah seperti dunia hayal ibaratnya. Iya, benar. Tapi nyata gitu. Dan ketika orang-orang sudah masuk fase human 3.0 di masa yang akan datang, yaitu bukan jadi seperti orang-orang kuno yang dibayangkan orang primitif dan sebagainya, enggak. Tapi menyatu antara masa zaman sekarang dengan yang ada di zaman dulu. Itu jauh lebih hebat Mas daripada zaman sekarang sebetulnya. Bukan penggambaran yang orang sebut sebagai apa primitif. Enggak. Zaman Stone Age kan, kalau Einstein bilang Stone Age gitu. Masanya mungkin kembali ke peradaban awal gitu ya, tapi dengan kemampuan yang menggabungkan antara kearifan masa lalu dengan kemutahiran masa sekarang gitu kan. Iya. Dan lebih luar biasa di masa yang akan datang. Tidak seperti yang kita bayangkan lah. Oke. Sobat-sobat time travel, ini kayaknya harus sudah mulai ini ya kita ya, menguri-nguri budaya, mulai menjadikan itu jadi satu keseharian kita lagi kali ya, menjadi budaya kita yang sejatinya gitu. Jika kita mau sampai ke era keemasan Nusantara di masa yang akan datang. Nah, Sobat Time Travel, seperti yang tadi Alif sudah ceritakan, sebenarnya cerita-cerita
masa lalu itu punya resonansinya di berbagai bidang ya. Nggak cuman urusannya bisa di budaya saja atau di religi, tapi ternyata hal-hal ini juga bisa kita temukan di penjabaran-penjabaran yang ilmiah melalui ceritanya Chan Thomas ini gitu. Nah, semoga kalian suka dengan rentang cerita yang sangat panjang, yang sangat bisa merunut kembali ke masa-masa kejayaan kita di masa lalu untuk kita di masa yang akan datang. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe yang selalu terhubung dengan video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.